Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Nugraha Ramadhanu sebagai perwakilan dari kelompok PT Kita Manufacture. Jadi di sini kami berdua akan menjelaskan untuk proses manufacturing dari PT Kita Manufacture ini. Oke. Jadi pertama kita akan melakukan pemindahan barang terlebih dahulu melalui modul inventory. Di sini saya akan melakukan share screen. Oke, jadi di sini saya sudah masuk modul inventory. Nah, sebelumnya kita bisa langsung melihat skenario-nya. Nah, jadi skenario-nya itu adalah PT Kita Manufacture sebagai perusahaan produksi mainan mobil Lego itu mendapatkan pesanan dari PT Meta Jaya yang ingin melakukan penjualan terhadap produk mainan tersebut sebagai usaha bisnisnya. Nah, pada kesempatan ini PT Meta Jaya melakukan pemesanan sebanyak 12 unit mainan top mobil tipe rendah dan juga 12 unit untuk mainan mobil tipe tingginya. Nah, aktivitas manufaktur yang dilakukan oleh PT Kita Manufacture sendiri itu melalui gudang utama yang ada 3 bagian, yaitu untuk WRM atau Warehouse Raw Materials, kemudian untuk warehouse barang yang setengah jadi atau WWIP, dan juga untuk warehouse barang siap jual atau WFG. Nah, di sini kita bisa melihat skema warehouse-nya seperti ini. Oke, nah jadi untuk proses pertama dari skenario ini adalah untuk dari modul inventory-nya. Nah, pertama kita harus masuk ke modul inventory, kemudian di operations, dan masuk ke transfer. Nah, jadi di sini kita melakukan transfer barang dari satu bagian warehouse ke warehouse yang lainnya. Nah, di sini kita bisa langsung mengklik new. Nah, untuk operation trap-nya kita ubah menjadi internal transfers. Nah, di sini untuk source location-nya itu adalah WH stock karena barang-barang yang untuk dimanufaktur itu terdapat pada inventory utamanya seperti itu. Nah, kemudian untuk destination location-nya, di sini kita akan memilih untuk WRM untuk yang stock frame. Nah, kenapa stok yang frame? Jadi di sini tuh terdapat beberapa raw materials yang dibutuhkan untuk membuat mobil mainannya, yaitu adalah frame dan juga untuk untuk body. Nah, jadi dua komponen itu merupakan raw materials utama. Untuk membuat frame dan body itu terdapat beberapa komponen juga seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Nah, jadi yang pertama kita hendak memindahkan komponen-komponen untuk membuat frame dari WH stock ke WRM stock frame. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk komponen mobil tipe rendah dan tipe tinggi itu terpisah berbeda. Namun karena kita hanya ingin memindahkan raw material saja, kita bisa menggabungnya saja. Nah, jadi yang pertama itu saya ingin membuat transfer untuk yang frame-nya ya. Frame untuk mobil tipe rendah dan juga mobil tipe tinggi. Nah, pertama bisa kita lihat di sini adalah ban mobil tipe rendah. Jadi kita bisa tambahkan ban mobil tipe rendah dengan jumlah 48 ya. Karena jumlah mainannya itu hendak di jumlah 12 masing-masing, maka bannya itu membutuhkan 48 secara total ya. Berarti ada 4 ban di masing-masing kendaraan. Kemudian ada juga ban mobil tipe tinggi. Ban mobil tipe tinggi. Nah, ini jumlah juga 48. Kemudian ada juga kerangka penghubung ban. Kerangka penghubung ban. Nah, di sini adalah jumlahnya 24 secara total. Kemudian ada baut ban. Jumlahnya 96. Dan ada juga oli yang jumlahnya 24. Oke. Jadi di sini sudah masuk semua ya. Mungkin kita bisa memastikannya terlebih dahulu jumlahnya. Oke. Nah, jadi setelah itu kita bisa langsung klik mark as to do di sini. Nah, setelah itu kita bisa langsung validate. Nah, nanti ini kita langsung auto klik apply saja biar jumlah dan itu langsung auto terisi. Nah, jadi di sini sudah done ya. Jadi untuk proses transfer yang pertama itu sudah selesai untuk yang frame. Nah, sekarang sih saya akan melakukan transfer yang kedua. Di sini sama ya untuk setting aja. Nah, source location juga sama. Nah, untuk destination location-nya, kita di sini akan mentransfer untuk body mobilnya. Jadi di sini kita perlu mengklik WRM untuk masuk ke warehouse raw materials dan memilih yang body. Nah, jadi kita bisa lihat produknya. Di sini lumayan banyak produknya. Pertama adalah kerangka kerangka bodi mobil lebar. Ini ada misalnya lebar. Jumlahnya itu ada 24 untuk totalnya ya. Kemudian ada kerangka bodi mobil panjang. Jumlahnya adalah 12. Kemudian ada kerangka bodi mobil pendek. Itu jumlahnya 48.
Kemudian ada juga yang mobil balok, bodi mobil balok yang jumlahnya itu adalah 96. Kemudian ada yang kubus, berjumlah 96 juga. Setelah itu ada kap mobil dan supir mobil yang masing-masing berjumlah 24. Oke, jadi ini sudah semua yang untuk produk-produknya, jumlahnya juga sudah sesuai ya. Setelah itu bisa langsung kita mark as to do. Jadi di sini kita bisa langsung klik validate untuk melakukan lanjutan prosesnya. Oke, jadi ini kita langsung klik apply biar dan kontennya langsung auto tertambah. Oke, jadi sekarang transfernya sudah berhasil seperti itu. Jadi sekarang untuk proses manufacturing-nya bisa dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Asya. Baik, untuk tahapan berikutnya, di sini kita akan melanjutkan pada proses manufacturing. Di mana berdasarkan skenario, di sini kita akan melakukan pembuatan manufacturing order terlebih dahulu. Langkah yang dapat kita lakukan pertama adalah masuk ke dalam bagian modul manufacturing dan memilih pada bagian operation manufacturing orders. Dan setelah selesai, kita dapat langsung klik pada bagian new untuk melakukan pembuatan manufacturing order. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan melakukan pembuatan terhadap produk frame dari tipe mobil rendah terlebih dahulu. Di sini kita langsung coba cari dari frame ban rendah. Dan sebelumnya, karena sudah ada informasi terkait dengan data komponen dari produk ini, kita dapat langsung menambahkan dari kuantitasnya berapa banyak yang akan kita buat. Karena pada pembuatan ini kita akan melakukan sebanyak 12 produk mobil mainan, maka di sini kita isi dari kuantitasnya sebanyak 12 frame ban rendah. Dan dari work orders juga sudah ada isinya. Kita hanya perlu melakukan setting terlebih dahulu pada bagian miscellaneous. Di mana untuk bagian ini sendiri kita akan menyesuaikan dari komponen location. Untuk komponen location sendiri, karena tadi di awal kita sudah melakukan pemindahan, maka kita dapat mengisi dengan komponen ini berada di lokasi mana terakhirnya. Itu pada bagian frame ini sendiri kita dapat mengisi pada WRM stock frame. Sedangkan untuk bagian dari finish product location-nya adalah lokasi yang akan kita tuju untuk diletakkan di mana. Karena untuk frame ini sendiri akan kita proses di work center yang berbeda dengan body, maka di sini kita akan memilih WWIP Stock Work Center 0 dengan tipe rendah untuk produk frame ban rendah. Setelah selesai, di sini kita dapat langsung melakukan confirm terlebih dahulu dari manufacturing ordernya dan kita tunggu untuk melihat pada bagian work orders. Nah, sebagai asumsi di sini kita sudah melakukan proses manufacturing dan di sini dapat langsung kita lakukan mark as done. Jadi kita langsung klik apply untuk melangsungkan pembuatan dari 12 unit produk frame ban rendah. Dapat dilihat bahwa pada bagian kuantitas di sini sudah dilakukan pembuatan sebanyak 12 frame ban rendah. Selanjutnya, kita akan melakukan pembuatan untuk bagian lain, yaitu pada bagian bodi untuk mobil dengan tipe rendah. Di sini kita akan memilih bodi mobil rendah, dan secara otomatis akan terisi juga dari keseluruhan informasi seperti komponen, work order, dan juga kita perlu mengatur dari miscellaneous-nya. Nah, karena untuk bagian produk ini sendiri ada pada bagian body, maka di sini kita perlu untuk mengatur dari warehouse raw materialnya. Di sini untuk kita pilih dari stoknya bukan frame, tetapi kita pilih yang body. Di mana untuk frame body sendiri kita dapat langsung memilih dari opsi yang ada. Selanjutnya, setelah kita memilih pada bagian komponen location di body, kita dapat mengatur untuk bagian yang akan kita pilih berikutnya akan dioper pada bagian mana, yaitu kita akan mengoper pada bagian WWIP. Nah, untuk WWIP sendiri, kita akan menyesuaikan karena dia adalah body dan tipenya rendah, maka dia ada di work center 1 rendah. Lalu kita lakukan pengisian terlebih dahulu seharusnya terhadap unitnya. Jadi di sini kita akan coba atur terlebih dahulu nih. Oke, kita dapat melakukan pengisian ulang apabila ada suatu kesalahan sebelum nanti dari produk ini dilakukan proses lebih lanjut. 。
Kita coba untuk unitnya jangan lupa diisi 12 karena kita akan membuat mobil dengan isi 12. Selanjutnya untuk finish-nya ini kita isi kembali dengan WWIP di work center 1 rendah. Nah, seperti ini lalu kita lakukan confirm terlebih dahulu dan karena di sini nanti sudah berjalan kita aktifkan, kita juga dapat langsung mengklik pada mark as done. Oke, setelah kita selesai melakukan pembuatan pada bagian frame body untuk mobil tipe rendah, sekarang kita akan membuat pembuatan frame dan body untuk mobil bertipe tinggi. Di sini kita lakukan pemilihan yang sama, yaitu frame ban tipe tinggi, dan memasukkan kuantitas yang sama juga, yaitu sekitar 12 mengikuti skenario yang ada. Dan kita atur terkait dengan warehouse dari lokasinya berada, yaitu di WH WRM stock frame. Dan juga untuk finish product location-nya juga akan kita atur berada pada bagian WWIP untuk melanjutkan proses berikutnya. Karena ini merupakan frame dan juga bertipe tinggi, maka kita memilih work center 0 dengan statusnya adalah setelah selesai, kita melangsungkan konfirmasi terlebih dahulu, dan kita asumsikan bahwa proses manufacturing ini sudah berlangsung, dan kita klik pada Mark as Done serta Apply untuk memastikan bahwa seluruh kuantitasnya sudah terbentuk sebanyak 12 unit. Untuk produk berikutnya adalah terkait dengan body, yaitu untuk body mobil bertipe tinggi. Kita lakukan hal yang sama juga dengan kuantitas 12, dan kita cukup mengatur dari bagian miscellaneous juga berada pada warehouse raw material, yaitu dengan statusnya adalah body, karena kita akan membuat body, dan akan kita kirim ke warehouse work in progress, yaitu dengan status work center-nya adalah work center 1 tinggi mengikuti dengan produk yang akan kita buat berupa body dan berada pada tipe mobil tinggi. Setelah selesai, kita langsung melangsungkan konfirmasi dan juga kita mark as done serta apply untuk memastikan bahwa seluruh produknya sudah dapat terbuat secara langsung. Setelah selesai, di sini kita dapat melihat pada bagian manufacturing order bahwa kita sudah melangsungkan pembuatan terhadap 4 produk, yaitu frame ban rendah, bodi mobil rendah, frame ban tinggi, dan juga bodi mobil tinggi sebanyak masing-masing 12 unit. Untuk langkah berikutnya, kita akan melangsungkan kembali proses internal transfer yang akan disambung kembali oleh Udah kelihatan nggak? Aman? Oke, jadi tahap selanjutnya setelah membuat untuk frame dan body mobil tipe rendah dan tipe tinggi itu, kita perlu memindahkannya ke work center 2, di mana proses manufaktur dari mobilnya sendiri itu akan dilakukan. Maka dari itu kita bisa melakukan transfer lagi. Nah, untuk operation type itu sama, internal transfer dan source location itu kita sesuaikan. Nah, pertama di sini kita akan melakukan transfer untuk frame tipe rendah yang berasal dari WWP yang center 0 rendah. Nah, kemudian perlu kita pindahkan ke WWIP Work Center 2 yang juga tipenya rendah seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan di sini untuk frame ban rendah dan jumlahnya itu adalah 12 ya, karena kita akan membutuhkan membuat 12 mobil dengan masing-masing mobil itu membutuhkan satu frame ban rendah seperti itu. Jadi setelah kita cek memastikan lagi ini untuk work center 0 rendah untuk frame dan juga ke work center 2 rendah. Setelah kita memastikan sudah benar, kita klik mark as to do dan kita validate untuk mengisi quantity dan-nya. Oke, setelah itu kita bisa melakukan transfer juga untuk yang bersumber dari WWIP center 01 rendah. Di sini merupakan di mana body yang sudah dibuat sebelumnya untuk mobil tipe rendah itu sudah dibuat. Nah, tujuannya itu sama, yaitu untuk ke work center 2 rendah juga. Nah, terus untuk produknya kita bisa cari untuk bodinya. Nah, ini adalah body mobil rendah dengan jumlah 12. Karena kita akan membuat 12 mobil. Kemudian setelah kita memastikan sudah benar untuk semua field-nya, kita klik mark as to do, kemudian kita validate. Oke, jadi untuk komponen frame dan body untuk mobil tipe rendah sudah berhasil dipindahkan. Nah, sekarang kita gantian untuk memindahkan komponen frame dan body untuk mobil tipe tinggi. Nah, ini sama. Perbedaannya adalah untuk source location dan destination location-nya. Nah, di sini kita akan memilih work center 0 tinggi. Ini untuk memindahkan frame mobil tipe tinggi.
Kemudian di sini untuk WWIP-nya itu adalah kita memilih untuk work center yang tinggi, seperti ini. Nah, karena ini kita hendak memindahkan frame, maka kita perlu mengisi frame-nya di sini menjadi dan juga untuk demand-nya itu adalah 12, seperti itu. Kemudian setelah kita memastikan sudah benar, kita klik Mark as to do, dan kita validate. Oke, satu lagi untuk yang body mobil tipe tinggi. Nah, jadi di sini untuk source location-nya itu dari WWIP, work center satu tinggi, dan juga untuk destination location itu sama seperti sebelumnya, itu untuk work center yang tinggi ya, yang tinggi. Oke. Kemudian kita add a line di sini untuk body mobil tipe tinggi, dan jumlahnya itu adalah 12. Oke, kita pastikan terlebih dahulu apakah sudah benar, dan jika sudah benar maka kita klik Mark as to do, kemudian kita klik validate. Oke, kita klik apply. Oke, oleh karena itu sekarang untuk komponen frame dan body mobil tipe rendah dan tinggi sudah berhasil dipindahkan ke work center 2 dan akan dilakukan proses manufakturnya, dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk tahapan berikutnya, di sini kita akan melangsungkan terkait dengan proses manufacturing berikutnya. Di mana berdasarkan skenario, kita akan melakukan tahapan yang sama, yaitu dengan melakukan pembuatan manufacturing order, di mana dari barang setengah jadi yang sudah kita punya, yaitu berupa frame dan juga body, kita akan membuat model berupa mobil mainan yang menjadi suatu barang jadi atau finish. Langkah yang dapat kita lakukan adalah kita langsung membuka dari manufacturing order dan memilih dari mobil mainannya. Di sini kita akan mencoba membuat dari mobil mainan bertipe rendah. Dan sesuai dengan skenario sebelumnya, kita akan membuat sebanyak 12 unit dan kemudian kita lakukan perubahan dari bagian komponen location-nya juga. Karena tadi di awal kita sudah melakukan pemindahan ya dari uh, warehouse raw material menuju dengan WWIP, maka di sini kita langsung memilih bahwa untuk mobil mainan tipe rendah itu seluruh komponen ya berada di work center 2 rendah. Nah, karena kita akan membuat finish good, maka di sini kita akan mengirimkan produk dari lokasi awalnya yaitu di WWIP Work Center 2 rendah ke dalam WFG. Di mana untuk WFG-nya di sini kita akan memilih dari WFG stok Lego rendah karena untuk mobil mainan ini sendiri memiliki tipe rendah. Setelah kita pastikan bahwa dari komponen location dan juga finish location-nya sudah sesuai, maka di sini kita dapat langsung melakukan confirmation. Setelah selesai, di sini dapat dilihat bahwa kita dapat langsung mengasumsikan proses manufacturing sudah berjalan dan kita lakukan back end dan juga apply. Dengan kuantitasnya nanti akan berubah sebanyak 12 unit mengikuti dengan permintaan dari hasil produksi kita. Kemudian, setelah kita berhasil membuat manufacturing dari tipe rendah, kita akan melangsungkan pembuatan dari mobil mainan bertipe tinggi terlebih dahulu. Di sini kita langsung memilih mobil mainan tipe tinggi dengan kuantitasnya juga 12. Dan juga kita atur dari komponen location-nya. Untuk komponen location-nya sendiri, di sini kita pilih dari WWIP, yaitu di work center tinggi, karena di sini kita akan membuat suatu mainan tipe tinggi, dan kita oper ke bagian WFG untuk Lego tinggi. Setelah kita pastikan bahwa field yang diisi sudah benar, kita dapat langsung melangsungkan confirm, dan juga kita tunggu hingga proses manufacturing-nya ini kita anggap selesai dengan mengklik pada bagian mark as done dan juga kita apply. Baik, setelah selesai tahapan dari pembuatan manufacturing order dari proses awal, yaitu dari pembuatan frame, kemudian pembuatan body, dan juga proses penyatuan dengan menyatukan bersama dengan mobil mainan tipe rendah ataupun tipe tinggi pun sudah berhasil dibuat. Dan dengan selesainya tahapan manufacturing ini sendiri, kita sudah berhasil memiliki mobil mainan tipe rendah sebanyak 12 unit, dan juga mobil mainan tipe tinggi sebanyak 12 unit yang dapat dilakukan jual beli untuk tahapan berikutnya yaitu untuk tahapan penjualan. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan terhadap hasil manufacturing tadi pada bagian produk. Di sini dapat dilihat bahwa pada mobil mainan tipe rendah, kita sudah memiliki 12 unit on hand, dan juga untuk mobil mainan tipe tinggi sudah memiliki 12 unit on hand sesuai dengan skenario yang sudah dibentuk sebelumnya.
Untuk itu, sekian adalah video yang dapat kami sampaikan terkait dengan modul manufacturing. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih banyak.